Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur cerita sebuah film, yaitu film Perfume The Story of Murder yang rilis pada tahun 2006 lalu. Kisah ini bermula dengan sebuah adegan yang memperlihatkan seorang pria yang diseret oleh seorang pengawal kerajaan. Kemudian sesampainya di luar, ternyata sudah menunggu puluhan bahkan ratusan orang yang meneriaki pria tersebut, dengan kata-kata kasar dan diketahui pria ini bernama Jean-Baptiste, yang merupakan seorang ahli parfum yang berasal dari kota Perancis. Dia akan divonis oleh jaksa dengan hukuman mati. Kira-kira, apa kesalahan yang dilakukan oleh Jean hingga membuatnya harus divonis dengan hukuman mati? Yuk kita langsung aja ke ceritanya. Film dimulai dengan adegan flashback ke masa lalu, di mana Jean dilahirkan di sebuah kota yang bernama Paris. Namun sebelum indah seperti sekarang, dulu Paris merupakan kota yang kumuh dan beraroma tak sedap. Di kota inilah Jean lahir dari rahim seorang ibu, yang merupakan seorang pedagang ikan. Sebelumnya, ibunya juga pernah melahirkan seorang bayi namun selalu saja mati karena mungkin faktor pengaruh lingkungan yang kumuh dan tidak adanya tim medis yang menangani proses persalinan di tempat ini. Berbeda dengan bayi-bayi lainnya, Jean merupakan bayi yang hebat. Dia mampu bertahan hidup dalam lingkungan yang tidak ramah sekalipun. Nah, ketika Jean masih kecil, ibunya Jean mati karena sesuatu. Kemudian Jean dititipkan kepada seorang perempuan yang bernama Madame Gailer yang merupakan pemilik panti asuhan. Saat Jean usia 5 tahun, Jean masih belum bisa berbicara. Namun Jean sudah memiliki kemampuan yang sangat spesial. Nah, di balik kekurangan itu terdapat kelebihan yang sangat unik, yaitu ia memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Jean mampu mencium aroma-aroma barang dari jarak yang sangat jauh, dan karena kemampuan tersebut, Jean dijauhi oleh teman-temannya. Kemudian pada usia 13 tahun, Madame Gailer tidak memiliki cukup ruang untuk Jean, sehingga dengan terpaksa ia pun menjualnya kepada si kepala botak, dan pria ini adalah pemilik usaha penyamak kulit. Bertahun-tahun Jean lalui dengan mengabdikan dirinya kepada si bos penyamak kulit ini, hingga akhirnya suatu hari, momen yang Jean tunggu-tunggu pun datang. Jean akhirnya diajak oleh bosnya untuk keluar kota karena kemampuannya dalam mencium bau sangat baik. Jean sangat menikmati bau-bau yang dia hirup melalui hidungnya. Berbagai macam bau-bauan bercampur aduk menjadi satu, membentuk sebuah aroma baru yang belum pernah Jean hirup sebelumnya. Bahkan bau kentut sekalipun berpadu asyik di dalam aroma tersebut. Hahaha. Hingga suatu ketika, Jean menghirup aroma wangi yang mengarahkannya ke sebuah toko, yaitu toko penjual parfum yang sangat terkenal di kota itu. Jean sangat kagum dengan apa yang ia temukan kali ini. Namun kekagumannya tersebut tidak berselang lama, karena ternyata masih ada lagi aroma wangi yang melebihi parfum yang ada di toko tersebut. Kemudian Jean pun mengikuti aroma wangi yang tercium oleh hidungnya, hingga akhirnya ia pun menemukan asal aroma wangi yang sangat menggugah jiwa laki-laki ini. Ternyata aroma tersebut berasal dari tubuh seorang wanita yang sedang berjalan membawa seonggok bunga. Jean pun menghampirinya dan tanpa tegur sapa Jean langsung nyelonong begitu saja, dan memegang tangan si wanita itu. Dan menciumnya, sontak wanita tersebut pun lari ketakutan. Namun tak berhenti di situ saja. Jean pun mengikuti aroma tubuh wanita tersebut dengan hidung ajaibnya. Dengan bak seekor anjing pelacak, Jean pun akhirnya menemukan si wanita itu. Wanita ini yang tengah duduk santuy sedang mengupas buah-buahan. Dengan diam-diam Jean menciumi aroma wangi yang dikeluarkan oleh tubuh si wanita itu. Karena terlalu dekat, wanita itu pun tersadar dan hendak berteriak dengan cepat.
Jin pun langsung membungkam rapat-rapat hidung serta mulut si wanita itu. Saking lamanya ia membungkam wanita itu pun mati kehabisan nafas. Tapi bukannya pergi, Jin ini masih penasaran dengan tubuh wangi si wanita berambut merah ini. Dengan sopan, Jin malah membuka baju si wanita dan menciumi sekujur tubuh si wanita ini. Tapi si Jin ini hanya terobsesi pada aroma tubuh si wanita itu. Jadi dapat dipastikan bahwa Jin tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh kepada si wanita ini. Makanya tadi dibilang Jin melakukannya dengan sesopan mungkin. Karena tujuannya Jin, yaitu cuman mau menghirup aromanya saja. Kemudian bau wangi yang ia hirup dari tubuh wanita tersebut seperti menghipnotis dirinya, bahkan dia mulai memikirkan bagaimana cara ia membuat aroma dan mempertahankan aroma tersebut. Sehingga dia tidak akan pernah lagi kehilangan keindahan dari sebuah aroma, khususnya pada aroma wanita yang sangat wangi itu. Kemudian adegan menampilkan seorang ahli parfum yang bernama Mr. Monsieur. Mr. Monsieur ini dulunya adalah ahli parfum yang cukup fenomenal pada masanya. Namun sekarang ia sudah tidak lagi diminati oleh para penggemar parfum, karena sudah ada parfum baru yang diciptakan oleh seorang seniman parfum yang bernama Pellissier. Parfum Pellissier lebih menarik dan lebih wangi dibandingkan parfum buatan Mr. Monsieur. Kebetulan siang itu salah seorang pengikutnya membawakan sebuah sampel parfum baru yang mengalahkan parfum miliknya. Kemudian Mr. Monsieur pun mengujinya dengan menggunakan sapu tangan, yakni untuk mengetahui apa saja bahan dasar yang terkandung dalam parfum tersebut. Beberapa bahan dasar telah ia temukan, namun beberapa bahan berikutnya benar-benar tidak ia ketahui. Apa saja bahan yang terkandung di dalam parfum tersebut. Kemudian malam harinya, Mr. Monsieur pun kedatangan tamu, yang tak lain dia adalah Jean Baptiste, yang datang untuk mengantarkan kulit kambing pesanannya. Di dalam ruangan tersebut Jean, benar-benar menyukai aroma-aroma yang keluar dari sekeliling ruangan, yang dipenuhi dengan botol parfum. Kemudian melalui hidungnya, Jean pun tahu bahwa Mr. Monsieur sedang membuat sebuah eksperimen, untuk mengungkap parfum baru yang menyaingi parfum miliknya, yaitu parfum milik Pellissier. Lalu, Jean pun menunjukkan bahan-bahan yang terkandung dalam parfum milik Pellissier, dan istrinya Mr. Monsieur pun melihat sebuah bakat yang dimiliki oleh Jean Baptiste. Kemudian, setelah Jean berhasil mengungkap bahan rahasia parfum milik Pellissier itu, Jean lalu meminta izin untuk membuatkannya parfum yang lebih baik lagi dibandingkan parfum milik Pellissier. Dan setelah selesai, ternyata hasilnya sangat luar biasa. Parfum itu mampu menghipnotis Mr. Monsieur hingga membuatnya seolah-olah Mr. Monsieur berasa di surga. Dari apa yang dirasakannya tersebut, Mr. Monsieur pun membeli Jean dari bos kulit itu, dengan harga yang cukup mahal. Nah, semenjak adanya Jean di toko tersebut, Mr. Monsieur pun meraih keuntungan banyak dari bisnis parfumnya, bahkan melebihi pada saat masa kejayaannya dulu. Kemudian suatu hari Mr. Monsieur menjelaskan kepada Jean, bahwa dulu pernah ada parfum yang digunakan mumi berumur ribuan tahun lamanya, namun masih tercium baunya saat dibuka. Dan bau parfum tersebut mampu menghipnotis orang-orang yang mencium aromanya. Hingga suatu saat, para ahli parfum menguji apa saja bahan dasar yang digunakan oleh parfum tersebut. Namun mereka hanya mampu menemukan beberapa bahan saja, dan sisanya masih belum ditemukan sampai saat ini. Mendengar penuturan Mr. Monsieur seperti itu membuat Jean mengingat tentang wanita yang memiliki tubuh wangi yang pernah ditemuinya. Kemudian Jean Baptiste minta kepada Mr. Monsieur untuk mengajarinya bagaimana cara mempertahankan suatu bau biar bertahan lebih lama. Lalu Mr. Monsieur pun mengabulkan permintaannya itu. Mereka pun memulai eksperimen tersebut dengan menggunakan bunga mawar sebagai bahan utamanya. Lalu kemudian diambil sarinya menggunakan cara destilasi. Namun, percobaan tersebut ternyata gagal. Karena berpikir terlalu keras, Jean Baptiste pun akhirnya jatuh sakit. Dengan sakitnya Jean Baptiste, tentu membuat Mr. Monsieur khawatir, karena memang saat ini Jean adalah aset berharga baginya. Kemudian saat Jean kondisinya yang semakin parah, Jean tersadar, lalu menanyakan kepada Mr. Monsieur, apa ada cara lain untuk menyaring sebuah bau. Kemudian Monsieur mengatakan bahwa memang ada cara lain untuk menyaring suatu bau, selain dengan cara yang telah diajarkan kemarin.
ilmu itu dapat dipelajari di sebuah kota yang bernama Grace. Mendengar jawaban seperti itu, Jin pun mulai membaik dari sakit yang dideritanya. Kemudian ia merencanakan sebuah perjalanan ke kota tersebut, untuk mencari pekerjaan serta menambah ilmu di sana. Namun sebelum itu, Jin Baptis harus memberi 100 racikan formula parfum baru untuk Monsieur, dan Jin pun menyanggupinya. Dan suatu hari berangkatlah Jin dari rumah Mr. Monsieur. Tak berselang lama tiba-tiba rumah Mr. Monsieur roboh, dan dikabarkan Mr. Monsieur pun meninggal. Mendengar hal itu, Jin Baptis pun tetap melanjutkan perjalanannya dan Jin tidak kembali lagi ke rumah Mr. Monsieur. Singkat cerita, berbulan-bulan lamanya Jin mengarungi panjangnya jalan, lalu di sebuah jalan, Jin menemui aroma wangi yang sebelumnya pernah ia cium. Dan ternyata rumah tersebut berasal dari tubuh wanita yang lagi-lagi berambut merah. Kemudian Jin pun mengikuti aroma si wanita itu, hingga mengantarkannya sampai di kota yang ia dambakan yaitu kota Grace. Wanita ini bernama Laura yang merupakan putri seorang bangsawan yang bernama Aton. Kemudian cerita berganti, memperlihatkan seorang wanita yang sedang memanen sebuah bunga. Singkat cerita, Jin pun juga bekerja di tempat yang sama dengan tempat si wanita itu. Di tempat ini Jin pun mempelajari bagaimana cara menyaring bau dengan teknik yang berbeda, dan belum pernah Jin temui sebelumnya. Yaitu dengan cara membiarkan bunga yang akan diambil aromanya, mati begitu saja, dan menyerapnya dengan sebuah lemak binatang untuk kemudian didestilasi menggunakan alat tertentu. Dari sinilah dia mulai memikirkan ide gilanya untuk melakukan percobaan menggunakan tubuh seorang wanita perawan untuk diambil baunya, dengan cara destilasi, dan wanita yang dijadikan percobaan kali ini adalah wanita yang kita lihat tadi. Namun eksperimen kali ini ternyata masih gagal. Cara tersebut sama sekali tidak bisa menyaring bau si perempuan tadi. Kemudian malam harinya ia mulai melakukan eksperimen lagi. Kali ini ia mencoba dengan cara yang lebih aman. Kemudian Jin mulai melumuri tangan si wanita ini dengan lemak binatang. Niatnya Jin ingin mengambil sampel dari tangan si wanita itu. Namun si wanita itu menolaknya dan menyuruh Jin untuk pergi dari sana. Karena rencananya yang belum terlaksana, akhirnya Jin pun menghabisi wanita ini. Kemudian Jin mulai melumuri tubuh si wanita itu, dengan sebuah kain yang telah ia beri lemak binatang. Jin juga memotong rambut si wanita itu, untuk kemudian diambil baunya, hingga akhirnya Jin pun berhasil menyaring aroma tubuh si wanita itu, dengan cara sendiri. Ini merupakan penemuan mayat wanita yang kebeberapa kalinya di minggu ini. Kemudian Jin seolah tak puas dengan apa yang ia dapatkan kali ini. Kemudian Jin pun melakukannya lagi. Namun kali ini targetnya adalah wanita yang masih perawan. Lalu di sebuah malam ia kembali mencuri 2 gadis bangsawan lalu melakukan hal yang sama, seperti yang ia lakukan sebelumnya. Dan kali ini parfum yang ia buat dari aroma wanita itu pun mampu menghipnotis majikannya. Seolah ada aura baru yang terpancar dari tubuh Jin Baptis. Lalu keesokan harinya mereka menemukan lagi mayat perempuan yang terapung di sungai. Karena mayat ini adalah mayat seorang bangsawan, masalah ini pun mulai dianggap serius oleh para petinggi di kota itu. Mereka pun mulai mengadakan rapat dan salah satu di antara mereka menyarankan agar diadakannya ronda malam, untuk mengantisipasi terjadinya hal yang serupa. Di samping itu, semakin hari, Jin semakin ketagihan dengan parfum yang ia ciptakan sendiri, dan parfum itu dari ekstrak tubuh seorang wanita. Jadi ceritanya si Jin ini sudah jadi psikopat dan korbannya pun semakin banyak. Karena kemampuan menciumnya itu sangat tajam, Jin lalu berhasil dalam melakukan aksinya dan tak ada satupun orang yang mengetahui aksi kejinya itu. Sementara itu Jin telah mencapai yang dia cari selama ini. Kemudian Jin pun mulai menyampurkan satu persatu ekstrak dari tubuh wanita perawan yang telah ia kumpulkan selama ini. Hanya tinggal satu lagi yaitu aroma tubuh dari si cantik Laura. Karena merasa bahwa pelaku dari pembunuhan wanita masih berkeliaran di luar sana, ayah Laura pun memutuskan untuk membawa putrinya keluar kota, agar lebih aman. Kemudian hal itu ternyata telah diketahui oleh Jin melalui penciumannya yang sangat tajam. Lalu Jin pun bergegas pergi menyusulnya.
Di samping itu, seekor anjing milik salah satu wanita yang terbunuh tadi. Anjing itu menemukan pakaian majikan-majikannya dan menemukan rambut serta pakaian milik si majikannya. Melalui bukti ini ditetapkanlah Jin sebagai pelakunya, namun berita tersebut belum diketahui oleh ayah Laura. Pada suatu malam dengan ajaibnya Jin berhasil masuk ke dalam kamar Laura, lalu hendak menghabisinya. Namun sebelum itu, Jin melihat betapa cantiknya paras wanita yang satu ini, jadi sayang gitu kan kalau mau dihabisi. Tapi kerasnya Jin ini, udah jadi psikopat yang terobsesi dengan impiannya tentang aroma tubuh wanita, lalu ia pun menghabisi Laura. Kemudian pagi harinya ayah Laura hanya dapat menatap putrinya yang telah mati. Dari ekstrak tubuh Laura yang telah didapatnya, lengkaplah sudah racikan formula parfum racikan Jin. Namun tak berselang lama Jin pun tertangkap dan diadili oleh ayah Laura. Ayah Laura beserta ribuan rakyat lainnya yang menunggu di halaman. Lalu para penjaga hendak membawa Jin keluar penjara. Tapi Jin terlebih dahulu memberi hipnotis para penjaga tersebut dengan parfum racikannya. Lalu Jin pun dibawa keluar penjara, tapi Jin nampak seorang pangeran. Di dalam kereta kencana yang membawanya keluar penjara ia mengoleskan setetes parfum di sekeliling lehernya. Ribuan rakyat pun menyaksikannya keluar dari dalam kereta tersebut. Ternyata Jin nampak seperti pangeran, bahkan sang eksekutornya pun sampai bertekuk lutut, dan menyatakan dengan bibirnya sendiri bahwa Jin tak bersalah. Begitupun dengan seluruh rakyat yang menyaksikan adegan tersebut, yang tampak bingung dengan apa yang sedang terjadi. Kemudian tak berselang lama Jin mulai mengeluarkan senjatanya, yaitu parfum beraromakan tubuh wanita, yang Jin teteskan pada sebuah sapu tangan miliknya. Lalu mengibas-ngibaskannya. Seketika seluruh rakyat yang menyaksikannya terhipnotis oleh aroma parfum yang memabukkannya itu. Ayah Laura yang menyaksikan adegan tersebut pun tampak tercengang melihatnya. Ribuan rakyat yang berada di sana pun tanpa sadar melakukan ritual membajak sawah secara bersama-sama. Kemudian setelah kejadian itu, parahnya di kota Grace dibuat kebingungan dengan apa yang barusan terjadi. Lalu sore harinya, para petinggi di kota Grace kembali melakukan penyelidikan atas kasus pembunuhan itu. Namun ditetapkanlah sang majikan Jin yang bersalah atas pembunuhan wanita tak berdosa di kota Grace itu. Dan dengan begitu ditutuplah kasus pembunuhan tersebut. Sementara itu, Jin karena tujuan datang ke kota Grace telah terpenuhi. Jin pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, dengan penuh rasa penyesalan yang telah ia buat dan semua tujuan yang telah tercapai. Dengan sengaja, Jin menyiramkan sisa parfum racikannya ke sekujur tubuhnya. Hingga kemudian orang-orang di kota Paris di kala itu, mengerumuni dan menggerogoti tubuh Jin selayaknya seekor zombie sampai tak tersisa sama sekali, dan film pun berakhir dengan begitu santul. Dan sampai disinilah alur cerita film ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.